ini saja. Salam sehat selalu, kesehatan Bapak selalu terjaga. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Elsa Indah dan di sebelah saya teman saya Maria Gregoria Cemila. kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Santiago Paulus Ruteng akan mewawancarai Bapak atau berbincang-bincang dengan Bapak terkait tentang kasus korupsi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, mohon berkenan untuk memberikan informasi. Waktu untuk wawancara mungkin 10-15 menit. Oke. Apakah Bapak bersedia? Saya siap untuk diwawancara oleh kalian berdua. Bila Bapak bersedia, apakah Bapak berkenan untuk saya rekam dalam proses wawancara ini? Ya, silakan. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan nama lengkap Bapak, gelar Bapak dan jabatan Bapak. Terima kasih kepada kalian berdua. Secara pribadi saya sudah sampaikan tadi bahwa saya siap diwawancarai. Baik, nama saya Lazarus Garas, SPD, jabatan Kepala SD Rahkas, Kecamatan Cibal. Jadi itu sekilas perkenalan diri saya kepada kalian, dan saya siap diwawancarai dan saya mempersilahkan kalian untuk menyampaikan materi wawancara kepada saya. Silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak tentang kasus korupsi? Terima kasih atas wawancaranya. Pertama, bagaimana menurut Bapak tentang kasus korupsi? Korupsi ini pertama dapat merugikan negara, karena korupsi ini menggunakan uang negara secara tidak bertanggung jawab dan arahnya pada kepentingan pribadi semata, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan negara. Jadi korupsi ini sebuah perlakuan warga negara yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, dan justru merugikan negara. Jadi korupsi ini selain merugikan keuangan negara, juga dapat mengakibatkan tentang pembangunan, berkaitan pembangunan. Karena dengan korupsi pembangunan tidak merata atau bisa saja tidak tercapai di seluruh republik ini. Jadi itu kasus korupsi. Jadi selain dia merusak dan merugikan keuangan negara, juga mengakibatkan pembangunan itu tidak merata di seluruh republik ini. Jadi itu responnya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh kalian berdua. Bagaimana menurut Bapak tentang korupsi? Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bunyi pertanyaannya, upaya apa saja yang dilakukan oleh Bapak untuk mencegah terjadinya kasus korupsi? Ya, terima kasih. Jadi upaya yang harus dilakukan dalam pencegahan korupsi ini, pertama sekali harus ada penegakan hukum yang tegas. Harus ada penegakan hukum yang tegas dan jelas oleh pihak terkait. Dalam hal ini, pihak terkait yang dimaksud untuk mencegah terjadinya korupsi itu pertama di tingkat daerahnya adalah Badan Inspektorat Daerah, ya, atau yang disebut Banwas, Badan Pengawas Daerah, Banwasda atau Inspektorat. Sedangkan di tingkat provinsinya ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. Di tingkat nasionalnya, di tingkat pusatnya ada yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi ini perlu sekali pihak-pihak terkait, dalam hal ini Banwas di tingkat daerahnya, di tingkat kabupatennya, di tingkat provinsinya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di tingkat nasionalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Harus ada penegakan hukum yang jelas dan adil. Maksudnya bagaimana mereka itu menangani kasus korupsi agar
para pemangku kepentingan di Republik ini tidak terjadi, tidak mengulangi kembali hal-hal apa yang mereka lakukan. Misalnya seseorang pejabat melakukan korupsi, maka pihak-pihak terkait dalam hal ini Banwas dan BPK dan KPK tadi benar-benar menunjukkan mau memberantas korupsi itu secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu jawaban terkait dengan pertanyaan kalian. Pertanyaan tadi, apa upaya yang dilakukan oleh Bapak untuk mencegah terjadinya kasus korupsi? Jadi ada penegakan hukum secara jelas, baik itu di kabupaten oleh Banwas atau inspektorat maupun oleh kejaksaan negeri ataupun pihak-pihak kepolisian. Artinya benar-benar menangani kasus korupsi ini menurut aturan yang berlaku sesuai dengan tupoksi mereka. Artinya tupoksi mereka itu mulai dari Banwas, BPK, kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK di tingkat nasional. Jadi itu responnya pertanyaan yang kedua tadi. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana harapan Bapak supaya kepala sekolah terhindar dari kasus korupsi? Iya. Jadi kami yang kepala sekolah ini tentunya tidak mengharapkan bahwa kita harus melakukan tindakan atau terlibat dalam kasus korupsi. Nah, yang diharapkan pertama sekali sebagai kepala sekolah misalnya, atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, bendahara atau guru-guru, ya, pertama dia harus membaca aturan atau yang disebut juknis, petunjuk teknis bagaimana pengelolaan dana BOS secara benar dan secara tepat. Jadi itu pertama. Jadi dia harus belajar aturan main soal pengelolaan dana BOS, mengikuti petunjuk teknis. Kemudian dia harus belajar banyak terkait dengan bagaimana kalau kepala sekolah atau pemangku kepentingan di sekolah itu terjebak dalam sebuah kebijakan yang walaupun tidak sengaja ataupun sengaja, ya, bagaimana dia melakukan untuk terhindar dari ini. Jadi pertama tadi dia harus belajar, membaca banyak berkaitan jeratan hukum pengelolaan dana BOS ini. Ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, dia juga harus melakukan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan, misalnya yang berhubungan dengan tugas pengelolaan dana BOS ini di tingkat sekolahnya. Ada yang namanya ada kerjasama antara komite, antara orang tua dan guru, antara guru dengan komite. Dia melakukan koordinasi. Kemudian dia harus juga melakukan koordinasi dengan pejabat, dalam hal ini manajer BOS di tingkat kabupaten. Jadi kepala sekolah, supaya bagaimana kepala sekolah dan pemangku kepentingan itu tidak terjadi atau tidak kecolongan melakukan korupsi itu. Jadi pertama tadi dia harus membaca aturan, kemudian dia harus membaca petunjuk, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini dinas, dan di dinas ini ada yang namanya manajer BOS, dan juga bahkan konsultasi dengan badan pemeriksa keuangan di tingkat kabupaten. Misalnya di baru-baru ini kami melakukan kerjasama dengan Banwas bagaimana cara pengelolaan dana BOS yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu terkait dengan pertanyaan kalian, pertanyaan bagaimana harapan Bapak, begitu tadi kan pertanyaan, supaya kepala sekolah terhindar dari kasus itu tadi. Jadi seperti itu tadi, membaca aturan, juknis, dan melakukan koordinasi, baik itu dengan komite, dengan orang tua murid, maupun dengan dinas, dalam hal ini dinas PPO dan juga badan pemeriksa keuangan di kabupaten. Bagaimana cara pengelolaan dana BOS yang sebenarnya atau sesungguhnya sedang aturan atau petunjuk yang ada. Jadi itu respon yang keempat. Yang ketiga, ya, mungkin ada pertanyaan lain atau Bapak, yang nomor 4,
bagaimana harapan Bapak kepada kami sebagai mahasiswa agar tidak terjebak kasus korupsi? Ya. Tentu harapannya seperti apa yang diharapkan oleh kami. Jadi mahasiswa sebagai dalam hal ini tadi berfungsi sebagai wawancara untuk nanti ya belajar banyak. Seandainya nanti kalian itu berada di tengah masyarakat, misalnya kalian ini sekolah atau bergelut di bidang pendidikan kesehatan, jadi tentunya bukan tidak mungkin nanti mengabdi di kantor. Nah, semua kantor pemerintah maupun swasta tentunya bergelut dengan bagaimana soal pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga atau instansi, termasuk lembaga kesehatan, misalnya di Pustu atau di Puskesmas. Nah, harapannya agar kalian nanti terbiasa dengan bagaimana belajar banyak atau belajar baik soal peraturan-peraturan yang berhubungan dengan korupsi ini. Jadi, dan harapan kami sebagai kepala sekolah, kalian sebagai penerus bangsa ini untuk nanti bila menyelesaikan studi di perguruan tinggi untuk terapkannya nanti di masyarakat di mana Anda nanti bertugas, tentunya berhadapan dengan tidak terhindar dari bagaimana aturan sesungguhnya soal pengelolaan keuangan, misalnya di Pustu atau di Puskesmas. Jadi kalian sebagai mahasiswa tentunya mulai dari sekarang mempersiapkan diri untuk belajar lebih banyak, belajar lebih baik untuk bagaimana kalian dapat terhindar dari sebuah kasus korupsi. Jadi harapan kami, saya rasa itu responnya apa yang disampaikan oleh kalian berdua. Terima kasih. Oke, baik, bisa jawab Pak. Terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya kepada kami. Kami kini memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kasus korupsi. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Ya.